Gimana men? Udah kayak foto model belum gue? Belum. Oh belum. Aduh, gak usah. Halo guys, welcome back to our channel Infomotif, balik lagi sama gue Mahtum. Menurut gue, kalau mau beli R3, mending R3 GL dah. Kasih tahu jangan ya. Check this out. Kasih tahu jangan nih men. Kasih tahu. Pertama, dan yang paling utama, untuk warga plus 62. Cakep, gue udah kayak pantun itu, belakangnya AA semua. Adalah harga. Waduh, A lagi. Harganya paling affordable. A. Affordable. Waduh. Harganya ya paling rendah, paling murah. Gue nggak bisa bilang murah atau mahal ya, karena harga kan sangat-sangat beda-beda ya. Relatif sekali. Tapi menurut gue benefitnya ya kalau nggak ngomongin fitur sih ya, ngomongin mobil dapat R3-nya ini ya paling benefitnya paling oke sih, paling worth it sebenarnya. Apalagi kalau mungkin mau dipakai buat ya biasa untuk kebutuhan apa ya, operasional ya men. Yo, tapi mau dipakai sendiri juga lalu dimodif-modif, ditambah-tambahin ini lebih mudah. Harganya jauh di bawah, terus sisa uangnya itu lu bisa pakai buat modif-modif dan lain-lain. Ngomongin harganya di angka 260 jutaan untuk yang Matic ya, tipe GL ini, dibandingin abang-abangannya yang GX dan apa satu lagi dah? Sport. Emang masih Sport? Wey. Itu harganya jauh, karena yang di atas sana sudah pakai hybrid. Ini belum pakai hybrid, itu mungkin salah satu yang bikin harganya jauh di bawah. Terus mungkin ada kelengkapan lain yang mungkin tidak ada gitu ya. Tapi secara harga intinya ini lebih murah. Jadi sisa uangnya lu bisa alokasikan ke yang lain. Mungkin buat apa ya men? Beli iPhone. Iya, beli iPhone bisa lah. iPhone 13 lah ya. Masih oke itu. Lu masih bisa upgrade sampai nggak usah bahas itu. Ini kita bukan channel gadget. Nanti nggak enak sama Bang David. Harga. Pertimbangan pertama adalah harga. Lalu pertimbangan kedua adalah desain. Gue di sini apa di sana ya? Di situ. Di sini aja. Kalau ngomongin desain sebenarnya dibandingin R3 yang sport, kalau masih sport sih, itu baru berbeda. Tapi kalau dibandingin sama yang GX mah mirip ya men. Mirip sekali, apalagi di bagian depan. Dari bagian atas antenanya short pole, terus di sini engine hoodnya juga dia muscular yang tipis-tipis kayak begini nih. Terus ke bagian lampunya juga headlampnya sama, dia masih pakai proyektor juga, modelnya yang halogen gini. Terus ada di bagian dalamnya housingnya krum-kruman, banyak dihiasin sama krum-kruman. Cuma memang sayangnya yang kita review mobilnya warna putih aja. Saran dari gua nih, sekedar masukan aja, kalau teman-teman beli mobil yang banyak aksen-aksen kromnya, belilah mobil dengan warna yang gelap. Kenapa? Agar tidak terang. Ya iyalah. Enggak, maksudnya agar aksen-aksen kromnya itu lebih nyala, lebih berpendar, lebih hidup, lebih bercahaya, lebih bahagia, sukses selalu, dan gitulah. Jadi lebih kelihatan. Kalau di warna putih dia kayaknya agak nyaru ya sama warna putih. Karena krum-krumannya yang di sini tuh nyambung terus sampai ke bagian grillnya. Jadi ciri khas pembeda antara GL, GX dan Sport kalau masih Sport ya. Ya itu. Dari grillnya kelihatan lebih krumi-krumi. Banyak krum-krumannya. Cocok untuk para fanboy krum, para krumer atau krumis lah. Pokoknya gitu deh. Karena mereka punya peminatnya sendiri-sendiri ya krum-kruman ini. Walaupun gue bukan termasuk yang suka sama krum-kruman, gue lebih suka mobil yang di blackout gitu lah, lebih sangar. Tapi ini lebih menunjukkan kemewahan. Kalau yang di hitam-hitamin tuh karakternya lebih ke sporty, sangar gitu-gitu deh. Ini juga bagus sebenarnya. Tuh ke bagian bawah, dia fog lamp-nya masih pakai yang halogen biasa juga, warnanya masih kuning gitu ya. Tapi lebih efektif untuk menembus kabut. Housingnya juga sama, desainnya sama, sampai ke bagian bawah pun juga sama. Jadi itu jadi alasan kenapa beli yang GL aja sih menurut gua. Setidaknya dibandingin yang GX juga ya sama aja. Sekarang kita ke bagian samping, mungkin ada bedanya. Tuh, masih kita membahas desain. Nah, dari sini mungkin baru kelihatan ya beda-beda ya. Dari bagian depan dulu nih, kaki-kaki sudah jelas kelihatan beda sekali. Dibandingin yang GL dia two-tone polish. GX. Oh iya, ini GL mah ya. Yo, maaf ketukar. Nah, juga manusia men. GL dia warnanya silver biasa. Si GX two-tone polish. Tapi menurut gua nggak ada masalah sih. Dia profil bannya di 185/65, ringnya 15. Ring 15 menurut gua masih oke. Nggak terlalu gede, nggak kecil juga. Di sini ada lampu sen. Karena di sini nggak ada. Tuh, desainnya ya berbeda sih memang. Handle pintunya juga dia sewarna body aja, nggak ada side body molding, nggak ada side skirt juga polos. Di bagian atasnya juga nggak ada apa namanya talang air ya. Di GX juga kayaknya belum ada talang air ya men. Belum ada sama saja.
Bedanya mungkin kalau di GX ya, dia sudah keyless. Jadi ada smart entry-nya. Di Sport juga sama. Kalau masih Sport. Di sini nggak ada karena kuncinya masih pakai kunci colok biasa. Terus bagian spionnya juga ini masih sudah elektrik sih, tapi belum auto folding. Pembedanya itu sih, tapi kan selisih harganya juga lumayan jauh, jadi nggak ada masalah. Di bagian belakang pengereman juga dia masih pakai tromol. Yang di atasnya juga sama, masih pakai tromol. Tidak ada perbedaan, jadi menurut gue ini masih worth it. Nggak tahu kalau di bagian belakang mungkin perbedaannya lebih banyak. Come on. Nah guys, ini bagian belakangnya nih dari R3 GL. Nggak ada rear upper spoiler. Rear upper spoiler nggak ada. Tadi talang air juga nggak ada. Ngomongin ini dua itu tuh, kata Om Eko. Masuk Pak Eko. Ya. Kata Om masuk, Pak Eko. Ini bisa ditambahin, cuma-cuma gratis, tidak perlu bayar. Nanti bisa dikonsultasi sama dia, ngomong aja, negosiasi. Pokoknya dia siap kasih gratis. Wah enak banget ya. Jadi tampilannya bisa sama seperti tampilan tipe yang di atasnya. Bahkan GX aja nggak ada, men. Nggak ada. Ini bisa ditambahin sesuai. Oh keren banget ya. Sesuai sama yang tipe tertinggi. Ada high mount stop lamp, tetap ada washer. Kacanya memang belum pakai defogger ya. Ada wiper. Terus itu ada stop lamp. Nah ini pembedanya juga nih. Stop lampnya dia belum pakai LED bar seperti yang di atasnya. Tapi ya menurut gua nggak ada masalah juga. Cuma ada nanti titik-titik aja ya. Lampu remnya. Ini ada chrome, ada emblem Suzuki, itu emblem R3 di sini polos-polos aja. Ada parking sensor 2 titik. Terus ini ada mata kucing. Dia nggak ada kamera mundur ya. Jadi secara desain sih menurut gua memang ada perbedaan antara tipe GL, GX dan Sport itu ya. Tapi menurut gua GL ini masih sangat worth it, secara desain sih masih oke aja. Jadi ya dengan selisih harga yang sejauh itu menurut gua mendingan beli R3 GL aja secara desain dari bagian luar. Gua nggak tahu kalau dari engine, kita cek aja dulu yuk. Gua buka dulu men. Aduh. Nah, dia belum, ini udah cat sih, tapi emang cat dasar, belum ada peredamnya juga. Engine-nya dipastikan sama, perbedaannya sama yang di atas ya. Yaitu tadi, belum ada teknologi hybrid, itu alasannya kenapa harganya jauh di bawah tipe GX ataupun yang Sport. Kalau namanya masih Sport ya. Itu lagi. Kenapa sih gue selalu ulang-ulang itu men? Ada pesan apa sebenarnya? Oke, langsung ke engine. Outputnya dia di 104,7 PS, 138 Nm. Sama sebenarnya, kalau ngomongin output dari si engine-nya ya. Karena kalaupun ditambahin hybrid, dia nggak nambahin output ya men? Tidak, masih sama saja. Bedanya mungkin ada tambahan motor listrik yang bisa bikin bahan bakar jadi lebih irit. Bedanya itu aja. Tapi untuk teman-teman yang anti hybrid club, yang ngerasa pakai hybrid nggak worth it juga, yang masih skeptis sama teknologi, ya udah belinya R3 GL aja. Tapi gue pengen tahu juga lebih jelas promonya bagaimana. Apakah ada opsi-opsi yang lain? Kita tanya langsung sama Om Eko. Yuk. Nah guys, ini segmen yang paling penting, yaitu segmen promo-promo. Kita langsung ketemu sama Om Eko. Halo Om. Halo Om, sehat Om. Dari RCTI ya? Betul. RCTI Eko. Suzuki Om. Oh iya Suzuki ya, oh sorry. Om, mau langsung tanya Om, aja boleh. promo dari R3 GL ini nih. Iya. Gimana? Promo kita pasti banyak Om. Apa aja tuh Om? Yang satunya diskon, salah satunya diskon. Ya. Pasti lebih up to 40 Om. Yang bener nih. Bener Om. Di sama tempat saya. lain tuh diskon disembunyi-sembunyiin. Iya. Sama Om Eko dibuka aja. Buka aja, karena kita NIK 2023 juga kan masih stok ready. Oh masih ada ya? Masih ada. Jadi bisa dapat lebih gede ya? Betul. Benefitnya untuk teman-teman bisa lebih gede nih, karena 2024 juga modelnya tidak berubah ya? Betul. Ya walaupun kalau stok 2023 habis, belinya dapatnya 2024 juga nggak rugi, karena kan nanti kalau dijual lagi juga harganya lebih tinggi ya Om. Betul, betul. Tapi kalau memang masih ada stok 2023, ya dimanfaatin aja untuk dapat benefit, setidaknya diskonnya bisa lebih gede ya? Betul, betul. Ada promo apa lagi Om? Promo yang pastinya kita ada tenor sampai 8 tahun. 8 tahun? Tenor sampai 8 tahun, bunga 0% juga 0% ada. untuk 1 tahun berarti ya? Betul, tenornya sampai Ya kayak 1 tahun. cash bertahap lah gitu Betul, ya? betul. Wah, ini menarik juga nih. Terus kalau DP tuh yang normal tuh minimal berapa sih yang DP minim-minim tuh? kita minim bisa di 5 juta bisa. 5 juta bisa? 5 juta Itu bisa. bukan tanda jadi ya? Bukan, langsung Total DP? total DP bisa. Soalnya Gitu kalau deh. di merek sebelah itu baru tanda jadi tuh Om kalau 5 juta. Waduh, kalau sama saya mah enggak Om. Enggak ya? Aman. Aman lah ya? Aman. Waduh. Nah, kalau ngomongin aman, apakah kalau ngomongin data juga aman Om? Bisa dibantu? Datanya, untuk data kita sih kooperatif aja Om. Gimana tuh? Kita ngomong di awal aja. Heeh. Untuk kendalanya nanti saya Eko bantu. Jadi diceritain Saya bantu. aja ya? Betul. Ada masalah apa mungkin? Betul gitu. Punya riwayat apa gitu Betul, ya? Betul. Konsep kreditnya Om, bisa syariah juga kah atau harus konvensional aja? Bisa syariah juga. Nah, kita kan ada Dewi Sartika nih terkenalnya nih Om.
kredit rasa cash. Nah, itu tuh. Nah, itu. Itu dia. Itu dia. Apakah itu, Om? Nah, untuk persyaratannya Om, yang pastinya tenor, untuk tenornya untuk persyaratan kredit rasa cash itu sampai 3 tahun. Maksimal tenor 3 tahun. 3 tahun. DP mulainya 20%. 20% bisa? Bisa. Jadi kalau kredit rasa cash berarti kalau teman-teman beli mobil, contoh ini harga 260 jutaan. Betul. Ketika nanti total DP sama angsuran digabung, harganya sama seperti harga OTR. Di bawah OTR. Bahkan di bawahnya. Saya pastikan. Itu nggak ada bunga. Ada bunga ada. Tapi Cuman tipis banget. Tipis. Nah terus Om, kalau mau tukar tambah konsep trade-in, coba ada apa nih promo yang bagusnya dari Dewi Sartika? Kita trade-in kan kita bisa semua tipe. Dari mobil bekas customer, all tipe kita bisa trade-in. Oh jadi nggak harus Suzuki ya? Tidak harus Suzuki. Ini resmi kan ya? Resmi dan melalui namanya auto value. Auto value. Vendor kita auto Benefitnya value. apa tuh kalau pakai itu? Untuk benefitnya, yang pastinya itu ada tambahan diskon juga Om. Tambahan diskon? Di luar diskon yang tadi lu sebutin gede itu ya? Betul. Ditambahin lagi? Ditambahin lagi. Terus? Dan untuk benefitnya lagi, itu mobil lamanya masih tetap stay selama proses mobil barunya. Oh, gitu. jadi teman-teman bisa pakai mobil lamanya walaupun sudah deal. Betul. Sampai mobil barunya datang. Betul sekali. Jadi teman-teman nggak ribet kalau mau kesana sini ya Om. Betul. Nggak harus pakai yang online lah ya. Iya, betul. Wah ini enak sih. Ini dan yang paling penting ini resmi ya. Resmi Om. Jadi resmi semuanya banget. official lewat kantor. Jadi jauh dari oknum-oknum lah. Lebih aman lah, terpercaya. Iya, betul sekali. Oke, kalau mau test drive Om. Test drive. Nah, untuk test drive kita bisa di mana saja Om. Kalau sama saya ya. Tergantung customernya itu lagi di mana nih, lagi sibuk. Misalnya nggak mau ke dealer, bisa kontak Eko. Nanti saya samper, saya kunjungi. Terus kalau ngomongin servis sama warranty nih Om, si R3 nih gimana Om? Untuk R3 sendiri kan kita ada sendiri aja dia. Untuk R3-nya nih salah satunya ini kan belum hybrid nih Om. Jadi garansi servis saja. Oh, garansinya di servis. Servis. Oli? Oli pasti oli. Spare part juga? Spare part kita ada potongan diskon 20%. 20%? 20%. Wah, jadi lumayan panjang. Berapa lama sih? 3 tahun Om. 3 tahun? Wah, lama juga tuh 3 tahun. Betul. Dapat banyak gratisan gitu, jadi fokusnya bisa tinggal buat beli bensin atau bayar angsuran ya Om? Betul sekali. Oke, terus kalau di promo unit yang lain deh, selain si R3 ini ada apa aja ya? Untuk SL7 kita Om ada. Ada. Baleno, Vitara apalagi. Grand Vitara kita up to bisa 45 juta. Wah, diskonnya. Gede banget tuh Om. NIK 2023 Om. Masih ada di 2023 ya? Masih ready untuk Grand Masih Vitara. ready ya. Jadi intinya apapun promo yang kita sebutin tadi di depan bisa dipakai juga di sana ya Om? Bisa banget. Di semua Om. varian Suzuki bisa dipakai. Bahkan kalau teman-teman mungkin ada penawaran lain, pengen ini, pengen itu, boleh konsultasi aja langsung sama Om Eko ya. Siap. Kasih alasan kenapa teman-teman kalau mau beli Suzuki harus ke Om Eko di Dewi Sartika ini. Nah, untuk yang pertama pastinya, kalau untuk pembelian tipe terendah nih, pastinya saya pastikan untuk aksesoris semua sama-sama seperti tipe tertinggi. Oke, gua review. Talang air. Kita kasih free. Spoiler belakang. Kita kasih free juga. Itu mahal loh. Nggak apa-apa. Gratis? Gratis Om. Nggak potong diskon? Nggak potong diskon. Nggak ngurang-ngurangin promo? Nggak sama sekali. Langsung dari Om Eko? Betul. Tuh. Dilengkapin, jadi kalau lo beli mobil tipe terendah sekalipun, tampilannya akan seperti tipe yang paling tinggi. Betul. Di bagian luar aksesorisnya ya. Betul sekali. Dan itu free guys. Free. Dan mobilnya juga masih ready. Bahkan kalau mau yang 2023 juga selama ini masih ada ya Om. Masih ada. Tapi free. terbatas. Betul. Oke, ada lagi nggak Om? Sudah cukup. Itu Cukup aja. ya? Boleh. Terima kasih banyak Om. Terima kasih Om. Ditunggu WA sama telepon dari teman-teman ya Om. Siap, Om. Kita lanjut lagi guys. Masih, Come on. Wah tadi gokil sih, ngobrol sama Om Eko seru banget. Ternyata yang promonya banyak banget dan opsinya juga banyak banget. Lu tau nggak nama panjangnya Eko siapa? Apa tuh? Eko Indikator. Wow. Sangat otomotif sekali namanya. Ini di bagian dalam ya guys, masalah desain. Kita masih bahas desain di bagian dalam, terutama di baris pertama nih, di bagian driver dan passenger sebelah kiri. Ngomongin desain memang ada perbedaan yang cukup mencolok. Wah. Colok. Oh, iya. Sama tipe GX ataupun yang sport. Perbedaannya lebih di finishing ya. Boleh. Finishingnya dulu, finishingnya berbeda. Di GX dan yang di atasnya memang dia ada tambahan garnish-garnish yang lebih memperindah gitu. Mungkin secara estetika ada aksen-aksen silver-silveran, ada dark charcoal gitu ya seperti wood panel. Tapi di tipe GL ini dia polos dari bagian apa namanya teh? Iya sebutannya door trim sampai ke bagian dashboard ya polos, hitam-hitaman, plastik-plastik semua. Di bagian armrest juga di atas-atasnya plastik.
Cuman uniknya justru menurut gua, walaupun semuanya plastik, itu ternyata nggak ada yang kertas. Ya nggak ada lah. Nggak ada ya. Nggak, walaupun semuanya plastik, tapi punya tekstur yang berbeda-beda. Dari bagian atas, tengah, bawah ini tekstur plastiknya beda-beda kalau dipegang. Ya sebenarnya mah kalau cuman finishing desain gitu mah ya kayak model krum-kruman, krum-krum bukan krum dia, silver-silveran atau kayak wood panel gitu, dark charcoal mah ya nggak ngaruh ya. Nggak ngaruh. Nggak bisa dimakan juga. Yoi. Nggak bikin kenyang. Udah gini juga oke sih menurut gua. Cukup saja. Namanya juga tipe paling bawah ya, dengan harga segitu rendahnya ya oke aja menurut gua, apalagi dengan promo yang ditawarin sama Om Eko. Nice. Kalau ngomongin jok, secara desain sama semi bucket. Ada set supportnya juga lumayan gede, ini sama bentuknya dan bahannya pun sama, masih pakai bahan fabric, mungkin ada perbedaan motif aja tapi bahannya sama, jadi menurut gua tidak masalah. Terus ini juga masih bisa dilapisi sama kayak apa sih namanya, dilapisin apa deh, sarung jok ya, sarung jok bisa juga, nggak ada masalah sih sebenarnya kalau bahan kayak gini. Kalau yang nggak suka bahan fabric ya, walaupun tempat untuk jok gua lebih suka bahan fabric karena nggak panas. Kalau kulit kadang-kadang tuh panas, apalagi yang nggak perforated gitu. Kalau yang perforated sih masih mending sebenarnya. Cuma kan di tipe paling tingginya pun ya nggak ada yang kayak begitu ya. tidak. So dari jok sih nggak ada masalah menurut gua, ini masih oke aja. Pengaturannya juga sama-sama masih manual. Ya minusnya mungkin di tipe GL ini dia nggak ada high adjuster aja. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kan itu mah tinggi. Tuh, gua tinggi. Tapi masih kelihatan kok. Tinggi gua 165. Gua duduk normal biasa aja, nggak gua tinggi-tinggiin, malas-malasan, leyeh-leyeh, masih kelihatan di depan, jadi nggak ada masalah sebenarnya. Nggak ada high adjuster pun oke aja. Oke, sekarang bagian setirnya sama, modelnya flat bottom gitu, tapi bedanya kalau di tipe paling bawah, di tipe GL ini memang tidak ada aksen kulit-kulitan dan jet-jetan asli. Gitu. Modelnya sama 3-spoke, terus pengaturan untuk di steering switch juga sebelah kiri aja nih, ada untuk pengaturan dari audio sama Bluetooth dan teleponi. Pengaturannya juga sama, dia tilt aja, belum teleskopik. Di tipe atasnya pun sama, belum teleskopik kok. Terus di sini ada untuk pengaturan tuas lampu dan untuk pengaturan wiper. Di speedometernya juga konsepnya sama, bulat-bulatan dua kiri dan kanan, beda di ya finishing warna-warna, aksen-aksen gitunya aja ya. Tapi sebenarnya yang lebih terasa lagi perbedaan di bagian MID. MID ini sedikit lebih kecil dibandingin yang tipe di atasnya. Kenapa? Karena yang tipe di atasnya, which is itu GX dan Sport, dia ada indikator hybrid, makanya MID-nya kenapa digedein. Intinya sih itu sebenarnya. Lalu di sini ada nih tempat kunci. Dia belum smart stop engine ya, karena belum keyless dan masih pakai kunci-kunci biasa gini colok. Nggak apa-apa juga, nggak ada masalah. Terus di sini banyak dummy-dummy yang kosong karena ini bukan hybrid. Jadi beberapa teknologi yang mengikuti teknologi hybrid nggak masuk di sini ya, seperti automatic idling start stop, terus electric stability program, hill hold control, steering cruise control, nggak ada juga ya. Nggak ada. Jadi ya, tapi nggak masalah sih menurut gua. Ada kisi-kisi AC di bagian tengah sini, cluster bagian tengah nih ada head unit modelnya yang floating gitu. Dan dia bisa terkoneksi dengan smartphone kita. Pakai aplikasi yang namanya Carbit Link, nanti bisa di-download dan itu bisa nyambung lah pakai WiFi, lebih enak. Jadi wireless tanpa kabel. Dan yang paling penting dari sebuah head unit kan bagaimana cara dia mengkoneksikan head unit dengan smartphone ya. Dan menurut gue ini oke sih. Untuk varian paling bawah ada ini sih enak menurut gue, sangat entertaining. Ini ada hazard, terus di bagian bawah ada AC, sudah digital tapi memang belum auto climate ya. Tapi ada max AC, jadi bisa tetap dapat di suhu yang paling dingin dengan fan yang paling gede untuk mempercepat aliran rasa dinginnya. Rasa dinginnya, suhu yang dingin itu ya ke seluruh bagian mobil. Di sini ada power outlet, ada USB dan AUX, laci penyimpanan terbuka, ada cup holder. Sini juga untuk transmisinya otomatiknya masih pakai konvensional. Walaupun cuma namanya doang konvensional, tapi sebenarnya tetap modern kok. Sampai sekarang juga buktinya masih dipakai dan masih banyak peminatnya, termasuk gue. Dan gue lebih pilih konvensional. Dan yang di atasnya juga pakainya masih konvensional. Even bahkan sekelas XL7 pun sama ya men? Sama. Jadi masih oke. Di sini ada handbrake mechanical, terus dia nggak ada glove box ya. Nggak ada armrest juga, jadi polos-polos aja. Tapi bikin space jadi lebih lega. Kalau mau pindah-pindah gitu enak. Laci penyimpanan tertutup, bukannya masih ngagetin. Lalu ke bagian atas ini ada hand grip kiri dan kanan. Oh, kanan nggak ada, kiri doang, modelnya retract. Sun visor kiri dan kanan, sebelah kiri ada kacanya, nggak ada lampunya ada di bagian tengah. Ini lampu baca sih sebenarnya. Lampu kabin ya, lampu kabin atau lampu baca sebutnya? Lampu kabin. Lampu kabin ya. Kalau baca kan buat baca ya. Yoi. Jarang yang baca di mobil. Jarang. Yang ada nanya. Saya doang bang yang ngaji di mobil. Waduh, gila, ria sekali. Bahkan Anda belum melakukannya saja, pahala Anda sudah dicoret. Ini tidak ada night full, jadi yang biasa aja.
Day Night View, bukan Day Night View. Susah nyebutinnya. Di bagian depan, ya beberapa fitur memang tidak ada di tipe GL ini. Terus beberapa aksen-aksen finishing juga memang tidak semewah yang tipe GX dan Sport yang di atasnya itu. Tapi menurut gua dengan begini, ini dengan harga yang ditawarkan oleh Suzuki ya untuk R3 GL ini, dengan promonya, dengan potongan harganya, wah ini benefitnya gede banget. Masih sangat worth it untuk dibeli. Dan menurut gua mending beli R3 GL aja sih, cukup sih menurut gua. Nggak tahu sih kalau di baris kedua, yuk coba dulu. Ini adalah penampakan baris kedua dari R3 GL. Kalau harus gua bilang, secara desain GL, GX, Sport itu ya bentuknya mah secara desain fix sama, beda di bagian finishing aja, poinnya itu. Lalu yang kedua, dimensi juga sama saja, baris kedua, baris ketiga sama, total semua bisa untuk 7 orang, itu sama. Jadi beda di finishingnya aja. Bahan juga untuk jok sama-sama bahan fabric. Terus ini juga sama nih, ada cup holder, ada speaker juga. Di sini memang plastik-plastik ya, nggak ada bahan soft touch dan lain-lain. Lalu ke bagian sini AC-nya juga dia sudah double blower. Terus ini ada hand grip kiri dan kanan, sudah retract, jadi lengkap. Nah, justru yang mau gua highlight ini nih, lantainya ini. Dia modelnya hampir flat floor. Waduh, hampir flat floor gimana tuh? Hampir rata lah. Walaupun nggak rata-rata banget, tetap ada tonjolan, tapi ini bagus menurut gua dibandingin yang kayak ada tunneling gede gitu di tengah, walaupun penggerak depan ini enggak. Ini bisa buat naruh kaki, terutama untuk yang duduk di baris kedua ini di bagian tengah. Dia nggak keganggu, jadi bisa lebih nyaman. Selain itu juga space-nya kelihatan terasa jadi lebih lega, walaupun gini ya, tapi rasanya kayak lebih lega gitu. Belum lagi pengaturannya tuh bisa cukup jauh. Tuh, bahkan sampai mentok kaki lu, bisa. Tapi biasanya segini cukup sih. Lu mundurin lagi dah. Nah, segini cukup biasanya. Dengan posisi begini, di belakang enjoy banget. Gue udah sering coba dan teman-teman juga pasti udah sering lihat. Dengan dimensi yang dimiliki oleh R3 ini, di belakang dengan tinggi gue yang 165 cm masih punya space loh. Jadi kalau dibilang mentok, pegal, enggak juga, masih enak juga. Yang penting bisa ngobrol lah sama baris kedua ini biar sama-sama enak. Kalau nggak ngobrol tuh nggak enak. Emang semua diawali dengan ngobrol, bukan begitu Pak Men? Betul. Aduh, gue ngomong apa lagi ya? Oh iya, yang belum subscribe tuh Men, ada tuh. Subscribe dulu, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya, follow akun medsos kita. Yang mau endorse, nomor gua ada di deskripsi. Kita cek bagasinya lah. Wih, power back door. Pembohongan publik. Enggak, biasa bukannya, masih manual. Gua mau ngecek bagasinya. Ya, dimensi sama lah. Bisa masuk koper gede 2 atau 3 bisa masuk, galon juga bisa masuk, bahkan orang dewasa juga bisa masuk. Kalau dilipat juga dia bisa 50-50 pelipatannya. Ini model tegaknya segini, jadi dia ada 2 step ya. Ini satu tegak, ini yang rebah tadi ya kalau untuk di baris ketiga. Kalau di ini dia bisa rata sama bagasi. Terus ada headrest, iya ada headrest mah. Terus ada seat belt juga, jadi lengkap. Bagasinya juga di sini ada tempat penyimpanan tertutup di sini, jadi bisa lebih rapi buat naro-naro. Nah, alasan apa lagi yang lo butuhin untuk lo beli R3 GL ini? Kayaknya cukup ya, dengan harga seminimalis itu, dengan promo sebesar itu, diskon sebesar itu, apalagi kalau masih ada unit 2023, lumayan aja ya, lo sikat. Tapi kalaupun nggak dapat unit 2024 juga masih sangat-sangat worth it, karena nanti promonya juga akan tetap sama kayaknya, dan naiknya juga nggak terlalu banyak. Terus belum lagi kalau lo jual, harga 2024 bisa lebih tinggi juga. Opsinya banyak lah, tapi intinya kalau mau beli R3 ya mending R3 GL aja. Menurut gue sih gitu. Kalau menurut lu gimana? Boleh komentar di kolom komentar. Yuk. Udah kayaknya guys ya, ini alasan udah cukup banyak untuk lu beli R3 GL ini. Buat operasional oke, buat dipakai sendiri oke, atau lu suka yang modif-modifan gitu, lu boleh modif juga, kayaknya lebih gampang. Sisa uangnya bisa lu kemana-manain dah tuh buat nambahin ini dan itu. Yang belum subscribe, sekali lagi boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau follow medsos kita somewhere di sini. Yang mau endorse pastinya, nomor gua ada di deskripsi. Thank you for watching us, tetap sehat, tetap semangat. Beli mobil yuk!